Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi materi kita di TM4 ini kita akan belajar tentang KNN dan juga SVM. Jadi kita sudah belajar ya kemarin tentang decision tree, random forest, sama Bayesian naif ya, naif Bayesian. Terus untuk yang supervised learning pada hari ini kita belajar tentang KNN dan tentang SVM. Jadi masing-masing masih termasuk bagian dari supervised learning ya. Jadi kita bisa menentukan klasifikasinya, kita bisa mengklasifikasikan, kita juga bisa menggunakan regresi dalam menentukan prediksi. Nah, teman-teman silakan baca di rumah masing-masing ya. Ini untuk nanti PPT-nya juga akan saya share ke kalian semua. Jadi intinya KNN itu adalah algoritma machine learning yang bekerja dengan prinsip mencari K tetangga terdekat dari sebuah data baru. Jadi ada data baru, kira-kira itu kita cari dia itu lebih dekat ke mana gitu. Jadi misalkan kita ada 11 data begitu ya, terus ada data baru. Nah, kita tentukan dulu KNN itu. K-nya itu berapa? Misalkan K-nya 3 berarti kita cari 3 tetangga yang terdekat dengan dia gitu. Tetangga tiga tetangga terdekat dengan baru. Apanya yang terdekat? Ya apapun itu, entah itu kecocokan atributnya, kemiripan isi instans dari sebuah atributnya dan sebagainya. Nah, prediksi itu dilakukan untuk melihat label mayoritas dari tetangga. Jadi nanti tetangga yang satu itu dia lebih condong kemana, tetangga yang kedua condong kemana, tetangga yang ketiga condong kemana. Nah dari situ nanti bisa didapat bahwa tetangga baru ini, oh tetangga baru ini lebih condong ke tetangga yang ini, begitu. Sama seperti random forest kemarin ya, ketika kita sudah menentukan banyak tree, maka kita pilih tree yang dengan majority voting terbanyak. Nah, KNN itu juga ada yang unsupervised learning ya, bukan hanya supervised learning. Kalau yang konvensional memang supervised learning, tapi ada yang unsupervised learning, yaitu KNN clustering ya. Rata-rata memang clustering itu adalah unsupervised learning, terus ada KNN untuk anomaly detection. Nah, ini adalah langkah-langkah algoritma dari sebuah KNN secara konvensional seperti ini ya. Kita punya data set, bisa vektor ya, bisa matriks yang tabuler ya. Terus kita set K-nya itu berapa, K-nya itu kalau bisa itu ganjil, supaya nanti ketika kita menentukan prediksi kita tahu dia nggak 50-50 ya. Memang jarang ketemu 50-50, tapi lebih baik yang K-nya adalah ganjil. Jadi kita tentukan tiga yang terbaik atau sorry, tiga yang terdekat atau lima terdekat atau tujuh terdekat itu nggak apa-apa. Nah, terus kita hitung jarak Euclideannya dari masing-masing sampel untuk kita buat sampel baru dengan nama D. D merupakan kolom yang terbaru dari vektor S. Jadi vektor di sini berarti maksudnya adalah datanya S ya, walaupun secara real datanya berupa tabular. Terus kita bandingkan, kita urutkan secara ascending untuk kolom baru D tadi. Terus kita sorting yang teratas gitu secara ascending, maka kita pilih labeling dari yang teratas tadi. Itu ya. Nah, ini adalah contoh kasus untuk KNN algoritma. Jika kita punya dataset seperti ini, terus ada orang baru namanya Eko, umurnya 40 tahun, tekanan darahnya 140. Kira-kira dia masuk di area yang mana? Nah, itu. Apakah risiko yang tinggi atau risiko yang rendah? Nah, ini adalah cara perhitungan Euclidean distance di langkah ketiga dan keempat pada algoritma KNN tadi, yang mana U Eko itu merupakan umurnya Eko, dan UI itu atau UI itu merupakan umur dari masing-masing sampling. Jadi umurnya Andi, Budi, Citra, dan Dini. Itu pun juga berlaku untuk yang T ya. T merupakan tekanan darah. Jadi semisal Eko tadi berapa? Umurnya 40 kalau tidak salah ya.
Tekanan darahnya 140 berarti 40 min 25 dikuadratkan terus 40 min 140 min 120 dikuadratkan. Itu juga berlaku untuk Budi, Citra, dan Dini. Sehingga masing-masing memiliki jarak dengan Eko yang mana 40,140 sebagai D. Ini kolom untuk D. Jarak Andi ke Eko 25, jarak Budi 14,14, Citra 11,18, dan Dini 22,36. Kita harus memilih yang paling dekat jaraknya dengan Eko. Sehingga kita pilih tiga teratas itu yang paling dekat jaraknya dengan Eko. Nah, setelah diurutkan, maka Citra yang paling dekat ya. Kedua ada Budi, yang ketiga Dini. Karena kita pakai 3 KNN, K-nya sama dengan 3, maka kita pilih top 3 yang paling kecil nilainya atau itu maksudnya adalah paling mendekati Eko. Semakin mendekati nol berarti nilainya adalah mirip dengan nilainya Eko. Ketika kita sudah menentukan tiga top teratas tadi, maka pasien Eko sudah bisa kita ketahui bahwa yang nilainya berisiko tinggi ada dua orang ya, sedangkan yang berisiko rendah ada satu orang sehingga kita bisa memprediksi bahwa Eko berisiko tinggi. Nah, untuk yang kedua, ada support vector machine. Nah, ini SVM ya. Saya juga tidak akan menjelaskan lebih detail karena teman-teman bisa nanti membaca dan juga ini juga sebagai pengantar saja karena nanti tetap saya adakan kelas ya seperti biasa. Jadi ini hanya pengantar saja yang sifatnya video pembelajaran. Teman-teman bisa mengulas sehingga tidak perlu merekam atau memotret ketika berada di dalam kelas. Nah, SVM ini juga bagian dari supervised learning ya. Jadi dia bisa digunakan untuk klasifikasi dan juga regresi. Nah, ini adalah nilai titik tengahnya. Kita ambil yang marginnya dekat ya, yang marginnya paling maksimal. Nah, dalam penentuan garis itu juga ada macam-macam cara. Bisa kita lihat di sini ada dua garis yang kemungkinan bisa kita ambil. Yang pertama adalah yang warna hijau, yang kedua adalah merah. Karena yang terluar itu yang biru ada area sini, yang hijau area sini. Nah, ini cara kerja nanti teman-teman bisa baca langsung ya. Kita untuk yang area ini juga ini hanya pengelompokan cara-caranya. Kita bisa langsung fokus ke linear apa namanya SVM algorithm. Nah, kita yang pertama harus kita lakukan adalah input data, terus kita plot datanya dalam bentuk di grafik Cartesian ya. 2D yang koordinat X dan Y itu. Terus kita cari hyperplane-nya, terus kita identify support vektornya, terus kita kalkulasi marginnya, dan kita lakukan optimisasi atau choose the hyperplane with the maximum margin for the best separation. Dan linear SVM di sini rumusnya adalah W kali X plus B. B itu adalah bias, X adalah vektor fitur atau datanya, dan W adalah bobot. Nah, ketika kita sudah bahas tentang bobot, bobot ini juga bisa di training. Jadi biasanya di langkah awal bobot itu tidak perlu digunakan dulu karena kita set menjadi satu. Ya, kalau satu berarti tidak ada perubahan ya. Kalau nol berarti kita menghilangkan nilai itu. Jadi misalkan W kali X plus B sama dengan nol, terus W-nya kita kasih nol, berarti kita hanya butuh nilai bias. Dan itu aneh ya kalau data nilainya nol itu sebenarnya. Maka kita hilangkan semua, kan tidak mungkin. Jadi W-nya itu kita otak-atik. Tapi untuk yang teori-teori yang saya gunakan, kita hanya menggunakan weight dengan nilai satu. Berarti tidak ada perubahan ya, baik itu diberi weight atau tidak. Nah, ini juga setelah kita lakukan linear SVM, maka kita harus mengklasifikasikan dengan tanda-tanda yang ada. Jika nilainya lebih besar dari nol, maka dia termasuk dalam golongan kelas plus satu atau kelas A gitu ya. Kalau nilainya kurang dari nol, kelas min satu atau kelas B misalnya. Nah, untuk klasifikasi dengan linear SVM, ada cara ini margin sama dengan 2 per W. SVM berusaha memaksimalkan margin agar pemisahan antar kelas lebih baik. Nah, ini adalah contoh kasus dengan SVM algorithm ya.
Kita sama dengan kasus yang sama, Ekon umurnya 40 tahun, tekanan darahnya 140, kira-kira dia termasuk dalam risiko yang mana? Nah, kita kan sudah tahu sama-sama ya bahwa Eko tadi berisiko tinggi. Tapi itu kan penyelesaian menggunakan KNN. Bagaimana dengan SVM? Maka nanti teman-teman bisa cari tahu caranya. Sudah ada di slide ya. Nah, langkah pengerjaannya sama ya. Tapi kita sekarang bedanya kita menggunakan WX plus B. Nah, kita labelin satu-satu. Andi usianya 25, tekanan darahnya 120, dan hasil prediksinya, hasil nilai data aslinya adalah Andi rendah risikonya, jadi -1. Yang rendah kita beri -1, yang tinggi kita beri -2. Citra tinggi karena dia berusia 45 dan tekanan darahnya 150. Sementara kalau Dedi usianya 50, tekanan darahnya 160. Nah, kita ambil tengah-tengah antar kelas. Titik rendah rata-rata berarti yang hanya rendah saja, berarti antara Andi dan Budi. Kira-kira titik tengahnya di mana? 25 dan 30. 27,5 kan? Kalau titik tengahnya 120 dan 130 di mana? 125. Titik tengah, titik tinggi rata-rata tengah ya maksudnya ya. Itu antara eh, 45 dan 50 adalah 47,5, 155 dan 160 adalah 155. Sehingga garis pemisah kira-kira di tengah itu ada 37,5, 140. Didapat dari mana? Ini didapat dari titik tengah antara 27,5 sebagai titik terendah dan juga 47,5 sebagai rata-rata titik tertinggi. Nah, ini adalah contoh kasus ya sama seperti SVM tadi. Ini kita sudah eh apa namanya menuliskan di awal tadi di awal slide. Nah, langkah pengerjaannya ya, masukkan titik tengah ke persamaan hyperplane. Jadi kita sudah bisa memasukkan titik tengah yang tadi 37,5 dan 140 ke dalam persamaan hyperplane. Persamaannya adalah Wx plus B. Tergantung X-nya ya. Kalau X-nya atributnya cuma satu berarti Wx plus B. Kalau atributnya dua berarti Wx1 plus Wx2 plus B. Nah, Wx1 di sini adalah titik tengah dari usia dan Wx2 adalah titik tengah dari tekanan darah. Sehingga kita bisa mendapatkan P sama dengan 177 minus 177,5. Ini jangan ditanya dari mana ya. Teman-teman seharusnya sudah paham. Nah, ketika sudah tahu titik tengah dari hyperplane, maka kita lakukan perhitungan. Dari sini kita tahu bahwa biasnya nanti kan belum dijumlahkan ya. Sehingga kita gunakan saja dengan data yang ada, yaitu 25 untuk usia, untuk yang Andi ya, di 120 untuk tekanan darah untuk punyanya Andi, dikurangi 177,5. Dan ini, dan ini sudah kita lakukan apa namanya perhitungan ya. Untuk Eko nilainya plus 2,5. Sebentar ya. Silakan teman-teman telaah dulu.
Sehingga kita bisa lakukan interpretasi dan kita dapat bahwa nilainya Eko itu berisiko tinggi ya. Dengan nilainya Eko tadi usia dan tekanan darah segitu. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya ini teman-teman bisa lihat tugas A dan tugas B ya. Ini tugas B dan tugas A terbalik ya. Tapi nanti seharusnya tidak tidak berpengaruh ya. Itu karena hanya terbalik posisinya saja. Terima kasih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.